sadar akan hal-hal yang menjadikan dirinya jauh, maka kemudian runtuhlah semua hal-hal yang buruk, kemudian menjadi muncullah perbuatan-perbuatan yang baik di dalam bahasa Arab namanya birrun, perilaku birrun yang melekat dalam diri seorang yang haji kemudian dinamakan mabrurun. Maka orang yang melaksanakan haji kemudian dia pulang ke tanah airnya, kemudian membawa kebaikan-kebaikannya sampai dia meninggal, dia mendapatkan haji yang mabrur. Aidin aidat rahimakumullah wa hadakumullah. Jalan yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan yang kedua untuk seorang hamba dekat kepada Allah. Jalan yang kedua ini berbeda, tetapi sama esensinya dengan mereka yang kemudian dipanggil oleh Allah untuk dekat dengannya dengan berangkat ke Makkahul Mukarramah. Jalan yang kedua ini Allah memberikan isyarat atau memberikan jalan, yaitu dengan cara udhiyah atau sama dengan maknanya yaitu kurban. Menyembelih kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 di hari tasyrik. Itu adalah media yang diberikan oleh Allah untuk seorang hamba dekat kepadanya. Kalaupun orang yang wukuf di Arafah menggunakan pakaian ihram dengan ihramnya, kemudian diingatkan oleh Allah, hei manusia, kamu sedang menggunakan ihram, kamu sekarang muhrim, maka jangan membuat perilaku-perilaku yang dilarang, tinggalkan yang haram, tinggalkan yang tidak baik. Itu perintahnya seorang yang kemudian melaksanakan haji, akhirnya hajinya kemudian menjadi haji yang mabrur. Pun demikian sama dengan orang-orang yang berniat menyembelih kurban. Kata Nabi, apabila kamu melihat hilalnya bulan Dzulhijjah dan kamu akan kemudian melaksanakan udhiyah, sembelihan kurban, maka jangan kau cukur dulu rambut, jangan kau potong dulu kuku. Apa maksudnya adalah agar sama ketika orang-orang yang berangkat haji melaksanakan wukuf kemudian berpakaian ihram suci, semuanya diharapkan untuk tidak memotong dulu kuku dan rambutnya, dengan harapan agar semua apa yang ada di dalam anggota tubuh kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kurban yang kita laksanakan bagi orang yang tidak berangkat haji sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sama esensinya dengan orang yang melakukan ibadah haji. Ketika orang yang beribadah haji, ketika melempar jumrah kemudian bismillah ya Allahu Akbar, bismillah ya Allahu Akbar, bismillah ya Allahu Akbar. Selesai melempar jumrah kemudian mereka menghadap kiblat, senantiasa mengatakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang-orang yang beribadah haji menghadap seperti itu, mengikrarkan seperti itu. Pun demikian orang yang berkorban setelah kurban, setelah binatang disembelih, kemudian selain mengatakan bismillah ya Allahu Akbar, seiring tetesan darah dari hewan kurban itu, kita berharap runtuh semua ego-ego kemanusiaan kita, semua sifat-sifat kehewanan kita yang kemudian runtuh seiring dengan tetesan darah itu. Setelah kemudian tetesan darah itu berhenti, kita orang yang berkorban menghadap kiblat, sama ucapan yang dikatakannya yaitu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Aidin aidat rahimakumullah wa hadakumullah. Cara yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang hamba dekat kepadanya, yang pertama tadi dipanggil ke Baitullah untuk dekat dengan Ka'bah, sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dengan cara ketika belum bisa dipanggil melalui berangkat haji, dia didekatkan kepada Allah melalui penyembelihan hewan kurban. Yang ketiga, aidin aidat rahimakumullah. Yang ketiga, ya Allah, saya belum bisa berangkat haji, saya belum dipanggil haji, saya belum bisa berkurban yang senilai sekian juta. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jalur yang ketiga agar seorang hamba dekat kepadanya, yaitu dengan cara berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah. Kata Nabi, siyamu yaumu Arafah. Maksudnya adalah puasanya bukan sekedar puasa menahan hawa nafsu, bukan sekedar puasa yang menahan lapar, dahaga, hawa nafsu, hal-hal yang membatalkan, tetapi agar mendapatkan kebaikan sama dengan orang yang beribadah haji. Cara berpuasa adalah sama dengan mereka yang melakukan wukuf di Arafah. Bukankah orang yang ketika melaksanakan haji mereka melakukan wukuf, kemudian orang yang tidak melaksanakan haji berpuasa? Maka harus kita pahami, cara melaksanakan puasa itu mengikuti cara yang dilakukan mereka yang beribadah haji, yaitu apa? Merenung. Kalau orang yang berwukuf di Arafah merenung berapa kesalahannya, berapa dosanya, sejauh apa amalan yang kemudian menjadikan diri saya berbuat maksiat, maka kita yang melaksanakan puasa pun caranya adalah merenung, berkontemplasi apa yang sebenarnya membuat diri saya jauh dari Allah. Sementara Allah Subhanahu wa taala menginginkan kedekatan kepada kita. Kita sudah diberi waktu cukup panjang. Ada yang mungkin sudah diberi usia 10, 20, 40, 50, bahkan 70 ataupun lebih. Tetapi hanya untuk melaksanakan ibadah saja masih sulit. Melanggengkan amalan-amalan sunnah pun masih sulit. Bersedekah masih enggan. Maka aidin aidat rahimakumullah wa hadakumullah. Cara orang yang berpuasa Arafah adalah berkontemplasi, merenung, pada akhirnya kemudian mendekatkan hati yang sama tentang kesalahan-kesalahannya. Kemudian muncullah kebaikan-kebaikan setelah merenung tentang kesalahan-kesalahannya. Maka orang yang beribadah haji di sana mendapatkan predikat mabrur. Orang yang berpuasa pun mendapatkan keterkabulan puasanya. Orang yang melaksanakan kurban udhiyah pun mendapatkan penerimaan dari sesembelihan itu. Maka aidin aidat rahimakumullah wa hadakumullah. 3 cara ini Allah berikan setiap tahun kepada kita. Apakah dengan cara yang satu, apakah dengan cara yang kedua, ataukah cara yang ketiga? Semua setiap tahun itulah berulang. Itulah yang namanya Id. Tetapi apakah kemudian ketika kita kembali setiap tahun mengulang hanya akan seperti itu? Ataukah bahkan sampai akhirnya ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita belum dekat kepada Allah? Itulah Idul Kurban. Itulah maknanya kenapa kemudian setiap kita mengulang kembali kepada suatu suasana, kita senantiasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aidin aidat rahimakumullah wa hadakumullah. Pertanyaannya adalah, bagaimana kemudian saat ini? Apakah di tanggal 10 ini kita belum begitu dekat kepada Allah? Maka Allah masih memberikan ruang waktu 3 hari yang namanya Ayyamut Tasyrik. Disitulah Ayyamul Munah.
hari pengharapan. Kalau saat ini masih ada kesalahan-kesalahan, kejanggalan